Shalom, perkenalkan nama saya Natasha. Saya dari PKK 5 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja di Nusantara. Gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Berikut adalah garis besar perkembangannya, yang dimana ada satu, awal mula kekristenan di Nusantara pada abad ke-14 sampai 16. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam Prasasti Nasaret di Padang Lawas, Sumatera Utara, sekitar abad ke-9 hingga ke-14. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Pada abad ke-16, para misionaris Portugis, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Yang kedua ada perkembangan gereja Katolik di Eropa di era kolonial Portugis pada abad ke-16. Pada 1534, Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Namun, dengan datangnya Belanda Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Yang ketiga ada dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai 19. Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC yang dimana melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB, dan Gereja Protestan Maluku, GPM. Yang keempat itu ada kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19 sampai awal 20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik, pada 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesus (SJ), Ordo Kapusin (OFM-KAP), dan Serikat Misi Hati Kudus (MSC) kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Pada tahun 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Yang kelima ada gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pada abad ke-20 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Gereja Katolik di Protestan berkembang pesat, banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Pada 1967, Kardinal pertama Indonesia, Julius Darmatmadja, SJ. Munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia yang disingkat dengan KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan sosial dan pelayanan pastoral bagi umat. Sekian sejarah gereja di Nusantara singkat yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, Shalom.